Dan mohon maaf teman-teman, suara saya semakin pelan ya di sini ya. Setelah tur ini berlangsung, mau foto lagi di sini ya boleh, nggak ada yang melarang. Suara saya ada sedikit pelan ya teman-teman ya, boleh agak sedikit merapat karena ini makam. Suara saya nggak boleh kedengaran sampai alun-alun utara ya. Kasih semangat. Teriaknya. Nah, oke teman-teman, ini adalah area makam. Sudah masuk ke area makam. Nah, batasnya itu ketika teman-teman akan masuk ke makam adalah bagian yang sebelah sana. Ini saya nunjuknya itu pakai yang ini atau ini. Ini, ya kan, sama-sama. Ini tuh untuk merintah orang. Nah, tuh yang sebelah sana teman-teman. Ya. Ketika teman-teman akan masuk area makam, ya itu harus mengganti pakaian. Nah, menggunakan baju peranaan, ya, terus kemudian lurik bagian laki-laki, terus kemudian belangkon tanpa keris. Orang ke makam tuh nggak boleh bawa keris. Ya, cara membedakannya adalah dengan pakaian para abdi dan abdi dalam yang bertugas di sini adalah laki-laki. Nah, cara melihat membedakannya itu kelihatan tuh. Nah, paling kelihatan itu adalah pada belangkon yang dikenakan. Belangkon Jawa Jogja itu modelannya paling kelihatan tuh di sini. Nah, sedangkan Solo itu di sini. Mondolannya nggak kelihatan rata di sini. Ya kan? Nah, dan bentuknya kalau di Jogja itu agak lebih. Nah, yang tadi makamnya saya bilang itu ya, nah, itu setengah badannya di luar, nah, setengah badannya di dalam. Itu di dalam itu cukup itu kan kelihatan tuh. Nah, itu ada temboknya toh. Nah, itu nanti ada temboknya turun ke bawah. Nah, setengahnya itu di luar, setengahnya di dalam. Itu nanti dekat posisinya itu dekat pintu masuk. Dekat pintu masuknya cungkup makam. Spot terakhir yaitu sendang. Hati-hati ya, Dek. Hati-hati. Sekarang kita berada di area Sendang Seliran. Nah, Sendang Seliran ini dibangun di eranya Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan. Nah, ada yang mengatakan bahwa seliran itu bukan berasal dari kata selir ya. Selir itu istri tidak sah ya, bukan permaisuri ya. Sah tapi secara agama ya, bukan istri tidak sah ya. Istri selir, bukan dari kata selir, tetapi seliran ini diperkirakan berasal dari kata saliro. Ada yang mengatakan ini berasal dari kata saliro. Saliro itu bahasa Jawa untuk badan. Kenapa kemudian disebut sebagai sendang seliran atau dari kata saliro itu? Karena banyak yang memperkirakan, ya ini legenda, airnya itu sumbernya dari makamnya Panembahan Senopati. Jadi dari salironya, dari badannya Panembahan Senopati yang kemudian airnya mengalir ke sini. Makanya kemudian sendang ini dinamakan sendang seliran. Ya. Nah, lele yang ada di depannya teman-teman ini, lele besar ini, ya terutama yang warnanya putih, ya lele albino ya ini. Lele warna putih ini itu punya legenda. Jadi masyarakat Kota Gede itu punya legenda terkait dengan lele ini. Lele ini adalah keturunan Kanjeng Kiai Reges. Kanjeng Kiai Reges. Nah, yaitu ceritanya pada saat Sunan Kalijaga, ini Sunan Kalijaga muncul lagi dalam cerita itu ya.
Sunan Kalijaga kemudian datang berkunjung ke Kota Gede. Tadi dia udah nanam pohon beringin, terus kemudian disambut oleh Panembahan Senopati dimasakin lele. Nah, beliau itu melihat proses memasak lele itu, lelenya direbus hidup-hidup. Direbus hidup-hidup. Jadi nggak dibelah atau nggak dipukul kepalanya dulu atau gimana, tapi langsung direbus hidup-hidup. Nah, akhirnya kemudian Sunan Kalijaga itu merasa iba dan kasihan terhadap lele yang direbus hidup-hidup itu. Akhirnya setelah dimakan semua dagingnya, tulang belulangnya beserta tengkorak kepalanya itu dikumpulkan oleh Sunan Kalijaga, ya, dicemplungkan ke sendang ini dan lelenya hidup kembali. Itu legenda. Nah, sumurnya ini teman-teman, menurut warga masyarakat Kota Gede itu walaupun kemarau sejadi-jadinya, ya, sepanjang apapun kemaraunya, sekering apapun kemaraunya, air sumurnya tidak pernah asak, nggak pernah kering. Dan banyak orang yang percaya bahwa mencuci muka atau raup dari airnya sumur ini itu bisa enteng jodoh atau murah rezeki. Saya sudah 77 kali ya raup ya, jodohnya nggak datang-datang. Mungkin yang ke-78 kali ya ini saya coba ya. Monggo silakan teman-teman yang mau cuci tangan, saya ambilkan airnya. Ada yang mau coba cuci tangan menggunakan airnya? Silakan. Setelah ini kita akan kembali menuju ke area masjid untuk menutup pengajian kita hari ini, ya. Buat teman-teman yang ingin nanti sholat, nanti bisa langsung sholat di area masjid Kota Gede. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Cukup? Cukup? Kayaknya sudah kebayang-bayang degan atau pecel lele. Mari kita lanjutkan. Ya, Jogja Walking Tour. Oh yeah. Matur nuwun semua teman-teman.